terutama di bagian siluetnya teman-teman. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami di JP Basket Channel. Kali ini kita bakal ngebahas versi budget dari sepatunya Kevin Durant teman-teman, yaitu Nike KD Tre 5A. Langsung kita lihat aja ya. Kalau nggak salah, boxnya ini masih sama persis kayak versi sebelumnya di Nike KD Tre 5 yang 7 teman-teman. Jadi boxnya warna hitam gini, ada logo KD-nya di atas, ada shoes Nike-nya di depan kecil ini, lalu ada tanda tangan dari Kevin Durant di bagian samping boxnya. Keren sih menurut kita, boxnya simple tapi menarik. Oke, lanjut ke isi dalam boxnya ya teman-teman. Kita keluarin sepatunya. Oke, ini sepatunya. Sekilas, kalau dibandingin sama versi sebelumnya di Nike KD Tre 5.7 itu, sebenarnya sepatu ini nggak begitu banyak berubah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, tooling di bagian midsole dan outsole itu masih sama. Ini Nike lagi sering nih pakai tooling yang sama untuk sepatu versi budgetnya teman-teman. Kayaknya sih buat menghemat biaya produksi ya. Jadi harganya bisa tetap murah dengan kualitas yang tetap baik tentunya teman-teman. Nah kalau kita cari bedanya, itu paling ada di bagian uppernya nih teman-teman. Kalau di Nike KD Tre 5 yang 7 itu kan potongannya low cut. Kalau di Nike KD Tre 5 yang 8 ini potongannya itu mid cut teman-teman. Itu aja sih kayaknya bedanya. Nah, karena potongannya jadi mid cut, menurut kita nih, sepatu Nike KD Tre 5.8 ini jadi mirip banget sih sama Nike KD 12 teman-teman. Kita coba bandingin ya sama Nike KD 12 teman-teman. Gimana menurut kalian? Mirip nggak? Coba tulis di kolom komen menurut kalian gimana. Mirip apa enggak kedua sepatu ini? Nah, pada saat kita mereview sepatu ini, udah ada beberapa colorway yang dikeluarin dari Nike, teman-teman. Ada yang warna merah, ada yang hitam, ada yang full putih itu juga kalau nggak salah, tapi nggak tahu ya itu masuk Indonesia apa enggak. Dan colorway yang ini sih, yang menurut kita menarik. Kenapa menarik? Karena colorway ini mirip sama series Oreo dari sepatu Zoom Freak One sama Kyrie 6 tuh teman-teman, pada tahu kan? Nah, padahal sepatu ini nggak termasuk nih di series Oreo itu, jadi menarik aja sih menurut kita. Untuk harga dari sepatu ini itu ada di kisaran harga Rp1.279.000 teman-teman. Masih sama ya kayak versi yang sebelumnya di Nike KD Tre 5.7 teman-teman. Oke, kita bahas detail dari sepatu ini. Yang pertama, mirip seperti yang ada di Nike KD 13, yaitu adanya shoes Nike besar di bagian samping dari sepatu. Nah, bedanya dengan Nike KD 13, kalau di Nike KD 13 itu kan shoesnya menurun sampai ke midsole. Nah, itu dilanjutin lagi kan di midsole. Nah, kalau di sepatu ini nggak ada teman-teman. Jadi shoesnya cuma sampai sini aja. Lanjut lagi, itu ada shoes Nike besar juga di bagian samping dalam. Terus ada logo KD di bagian lidah dari sepatu. Ada logo KD juga di bagian heels. Lalu untuk insole dari sepatu ini itu polos aja teman-teman, nggak ada logo atau tulisan apapun. Turun ke bawah, ke bagian midsole itu ada tulisan Nike Renew. Dan yang terakhir itu ada logo KD di bagian outsole-nya. Itu aja sih kalau kita bahas detail dari sepatu Nike KD Tre 5.8 ini teman-teman, yang kemungkinan merupakan versi KD Tre yang terakhir sih teman-teman, karena kan Kevin Durant udah ganti nomor jersey itu jadi nomor 7. Nah, kemungkinan sepatu Nike KD Tre 5.8 ini bakal
menjadi sepatu yang terakhir teman-teman di versi KD Tray 5. Lanjut ke bagian yang paling utama, yaitu ngomongin material dan teknologi yang ada di sepatu ini. Langsung kita mulai dari yang paling bawah ya teman-teman. Nah, yang pertama itu dari bagian outsole. Outsole dari KD Tray 5.8 ini sudah menggunakan material solid rubber teman-teman. Lumayan keras, nggak yang empuk banget gitu. Dan untuk di colorway ini sudah bertag XDR teman-teman. Buat kalian yang belum tahu apa itu XDR, itu adalah singkatan dari Extra Durable Rubber teman-teman. Jadi tags XDR ini nunjukin kalau sepatu ini durable atau tahan untuk penggunaan di lapangan outdoor. Lalu pola traksi yang digunakan di sepatu ini tuh sama kayak versi sebelumnya, yaitu multidirectional pattern. Polanya itu kayak wavy pattern gitu yang semi-semi herringbone gitu teman-teman. Nah, kalau semi-semi herringbone gini harusnya traksinya mantap sih teman-teman. Dan juga pola traksi yang berjauhan seperti ini harusnya ngebuat sepatu ini tuh nggak gampang buat ngangkat debu teman-teman. Lalu outsole dari sepatu ini tuh lumayan rounded teman-teman. Jadi heel to toe transitionnya lumayan oke sih, lumayan smooth gitu. Nggak yang flat banget gitu teman-teman. Dan di bagian samping juga sama, agak rounded gitu. Dan pola traksi yang menurut sampai ke atas ini kayaknya sih bakal memberikan grip tambahan sih kalau kalian sering melakukan gerakan yang membutuhkan grip di bagian sini teman-teman. Lanjut ke bagian yang paling menarik nih dari sepatu KD Tray 5.8 ini teman-teman, yaitu ke bagian teknologi midsole yang digunakan di sepatu ini. Jadi masih sama seperti versi sebelumnya di Nike KD Tray 5.7. Teknologi yang digunakan di sepatu ini tuh masih menggunakan Nike Renew teman-teman. Buat yang nggak tahu Renew itu apa, jadi Renew itu mirip kayak React tapi nggak seempuk React teman-teman. Karena memang basket nggak cocok sih menurut kita kalau kelewat empuk kayak gitu. Selain itu, penggunaan teknologi Renew di sepatu ini juga dikelilingin oleh foam yang kokoh ini teman-teman. Nah ini seharusnya bisa membantu memberikan stabilitas di sepatu ini sih teman-teman. Jadi harusnya cushionnya tetap empuk dan tetap kokoh juga teman-teman. Terus kalau kita lihat dari bagian outsole-nya, itu ada yang nih di bagian ini nih. Itu ada bagian yang materialnya tuh dari Nike Renew juga. Tapi kalau kita pencet-pencet nih, kayaknya ini lebih empuk dari yang ada di bagian midsole teman-teman. Nah ini harusnya buat memberikan impact protection yang baik sih di sepatu ini. Nah teknologi Nike Renew ini pertama kali digunakan di sepatu basket itu di Nike KD Tray 5.7 teman-teman. Dan digunakan lagi di Nike KD Tray 5.8 ini teman-teman. Kita belum pernah coba sih teknologi Nike Renew ini. Menarik sih buat dicoba. Lanjut ke material upper ya teman-teman. Kalau ngomongin material upper dari sepatu ini, di bagian forefoot, sepatu ini tuh menggunakan material tekstil yang tipis sih menurut kita teman-teman. Nah ini harusnya bakal membuat sepatu berasa ringan dan material ini lentur juga. Jadi harusnya bisa menyesuaikan sih buat di bentuk kaki kita nanti waktu kita pakai sepatu ini teman-teman. Terus yang menarik, material di bagian forefoot ini juga kalau di zoom itu bagian yang berwarna putih ini itu terbuat dari semacam rajutan gitu teman-teman. Di bagian dalamnya juga yang berwarna putih dan hitam ini juga sama. Lalu di antara yang luar dan dalam ini ada semacam benang transparan gitu teman-teman. Ini mantep sih menurut kita. Lanjut ke bagian lidah dari sepatu ini. Jadi mirip seperti yang ada di Nike KD 13. Lidah dari sepatu ini menggunakan foam. Di depannya ada screen mesh gitu, yang di dalamnya ada logo dari KD. Lalu ada ventilasi udara yang lumayan besar-besar juga nih lubangnya.
Nah, kalau di KD13 penggunaan lidah yang seperti ini tuh enak sih kalau kita rasain teman-teman. Harusnya di sepatu ini juga sama sih, rasanya enak juga. Di rasanya empuk gitu, nggak yang ganggu gitu, tapi tetap bisa ngebuat kaki kita tuh berasa nyaman. Lalu untuk padding di bagian collar ini, padded collarnya lumayan soft, nggak yang setebal di KD12 atau KD13, tapi nggak yang tipis banget gitu juga. Terus ada padding juga di bagian samping dari sepatu nih. Lalu ini juga, ini kita nggak tahu sih ini bakal ngasih pengaruh apa ke sepatu ini. Mungkin bakal ngaruh bagian support kali ya teman-teman. Dan di bagian padding ini juga ada lubang-lubang ventilasinya juga teman-teman. Nah, ini harusnya ngebuat sepatu ini nggak gampang berasa panas sih saat kita gunakan. Terus ada fuse material di bagian forefoot. Ini untuk menjaga gerakan lateral saat kita bermain. Lalu ada fuse material juga pada bagian heels. Ini mengelilingi bagian heels. Lalu kalau kita perhatikan secara baik-baik, bagian yang berwarna hitam ini fuse overlay semua teman-teman. Nah, ini harusnya ngasih kuncian yang baik sih buat sepatu ini. Nah, lalu yang terakhir itu bagian heel counternya teman-teman. Heel counternya menurut kita tingginya udah pas, terus sampai depan sini juga, sampai pas di bawah mata kaki kita. Ini menurut kita baik sih, apalagi ditambah dengan potongan mid cut dari sepatu ini bakal ngasih support yang baik sih buat bagian ankle. Itu aja sih kalau kita ngomongin material dan teknologi dari sepatu ini, yang menurut kita menarik sih ini sepatu. Gak kayak sepatu budget sih menurut kita. Apalagi kalau udah masuk ke bagian material dan teknologi yang ada di sepatu ini. Kayaknya oke aja gitu. Gak tahu sih. Nanti kita coba. Tungguin aja performance reviewnya ya teman-teman. Oke, itu dulu first impression dari kita tentang sepatu KD3 58 ini. Tulis di kolom komentar ya. Kalian lebih suka siluet dari KD3 58 ini atau KD3 57 yang sebelumnya ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Follow juga IG kami di JP Basket Channel. Semoga basketmu menyenangkan.